Saudara, tim dokter forensik Rumah Sakit Bali Mandara telah selesai mengotopsi jenazah Juliana Marins, warga negara Brazil yang jatuh di Gunung Rinjani, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Selesai diotopsi, jenazah Juliana Marins selanjutnya akan diserah terimakan kepada pihak keluarga. Dokter forensik bilang otopsi dilakukan sesuai prosedur di Indonesia dengan memeriksa 3 organ tubuh korban. Selanjutnya jenazah akan diterbangkan ke negara asalnya di Brazil. Itu adalah memang membuka 3 rongga tubuh, jadi sampai di dalam. Itu seperti standar yang biasa. Jadi kalau di Indonesia itu mempergunakan metode lituli namanya. Lituli. Ya, lituli yang dimodifikasi. Jadi 3 rongga tubuh itu kita periksa. Sebelumnya, saudara, jenazah Juliana Marins dibawa ke Rumah Sakit Mandara, Bali untuk diotopsi. Wakil Gubernur NTB bilang otopsi dilakukan di Bali karena dokter yang menangani otopsi sedang tugas luar daerah, sehingga diambil opsi ke rumah sakit yang berada di Bali. Usai diotopsi, jenazah Juliana Marins selanjutnya dibawa ke Bandara Ngurah Rai untuk diterbangkan ke Brazil. Siap. Slow. Di atas. Harley, sorry. Sebentar lagi sedang melaksanakan tugas ke Sumatera. Dokter otopsi kita kan hanya ada 1 di NTB, sehingga kita mencari opsi yang terdekat yaitu di Denpasar. Bapak Kapolda sudah langsung berkoordinasi dengan Bapak Kapolda Bali. Insya Allah setiba jenazah di Bali dilaksanakan proses otopsi dan persiapan keberangkatan migrasi. Wakil Gubernur NTB Indah Damayanti membantah pihaknya lambat mengevakuasi Juliana Marins, warga negara Brazil yang jatuh di Gunung Rinjani. Wagub bilang medan yang terjal dan cuaca yang kerap berubah jadi kendala evakuasi Juliana Marins. Wagub memastikan segera mengevaluasi dan memperbaiki regulasi terkait proses pendakian baik bagi wisatawan lokal maupun asing. Hari ini kita dapatkan tim langsung bergerak menuju ke sana, tetapi faktor cuaca dan geografis medan yang ada di Gunung Rinjani yang berubah-ubah pada setiap waktu agak sulit proses evakuasi yang ada. Keluarganya sangat memahami. Setelah mereka tiba di Sembalun dan mereka melihat cuaca di sana, mereka sangat memahami sulitnya medan yang dihadapi oleh tim yang melaksanakan evakuasi. Ini akan mencoba memperbaiki dari sisi regulasi terkait dengan proses pendakian bagi turis wisatawan dari luar maupun domestik yang ada. Agar sekali lagi Rinjani tentunya menjadi destinasi dunia. Kemudian kita semua harus meminimalisir kejadian ini tidak boleh terulang kembali. Tim SAR gabungan akhirnya mencapai lokasi Juliana Marins, warga negara Brazil yang jatuh di Gunung Rinjani. Pemandu lokal Rinjani meminta pendaki menyiapkan diri sebelum dan saat melakukan pendakian ke Rinjani serta mengutamakan keselamatan. Evakuasi korban yang berada di jurang di Danau Segara Anak, Gunung Rinjani. Kepala Basarnas, Marsdia Muhammad Syafi'i bilang korban berada di kedalaman 600 meter dan ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Dari hasil informasi dilaporkan
telah dapat dievakuasi dari kedalaman 600 meter menuju ke LKP. Dan karena memang kondisi cuaca yang tidak memungkinkan, awalnya kita ingin melaksanakan evakuasi secepat mungkin dengan menggunakan pesawat heli. Dan itu menjadi alternatif pertama ternyata karena cuaca tidak memungkinkan. Kemudian alternatif kedua, dengan adanya korban sudah bisa kita tarik ke atas. Kita kepingin di perjalanan andai saja cuaca bagus, kita ingin menghadirkan helikopter lagi untuk mengangkut menggunakan media udara. Ternyata juga kondisi cuaca tidak memungkinkan. Sehingga evakuasi korban terpaksa harus kita laksanakan. Pendaki asal Brasil jatuh di Gunung Rinjani ikut menjadi perhatian media asing yang menyoroti proses pencarian hingga evakuasi Juliana Marins. Termasuk nama Agam Rinjani dan Samsul Padli, sosok pemandu lokal yang turut evakuasi pendaki asal Brasil. Dalam akun Instagramnya, keduanya membagikan momen saat tim menjaga korban dan bermalam di tebing vertikal yang curam dengan kondisi bebatuan yang labil sambil menunggu tim yang lain untuk mengangkat korban. Kolom komentar di akun Instagram mereka pun dibanjiri belasan ribu komentar baik dari warganet Indonesia dan Brasil. Ribuan ucapan terima kasih ditulis warganet untuk para pemandu lokal Gunung Rinjani yang telah membantu proses evakuasi pendaki asal Brasil, Juliana Marins. Kejadian tragis yang menimpa pendaki asal Brasil menjadi pelajaran dan catatan bagi porter dan pemandu di pendakian kawasan Sembalun, Gunung Rinjani. Mereka berharap pendaki menyiapkan diri sebelum dan saat melakukan pendakian ke Rinjani. Mengingat medan pendakian menuju puncak harus melewati jalur ekstrim dan butuh kehati-hatian. Kalau nanti kan kalau nggak ada porter pas naik ke summit itu kan susah. Nggak ada yang jagain tenda, alat-alat camping gitu kan. Betul. Karena di atas banyak kera ya. Persiapkan diri, hati-hati, siapkan perlengkapan, dan juga jangan lupa bawa air. Air yang penting ya. Penting air, keselamatan, yang penting safety lah. Sejumlah karangan bunga ucapan bela sungkawa untuk pendaki asal Brasil, Juliana Marins, dari berbagai pihak penuhi halaman Rumah Sakit Bayangkara Mataram, NTB. Menteri Pariwisata mengaku akan memperketat pengawasan di tempat wisata yang beresiko tinggi atau ekstrim. Menpora berharap pendakian berujung maut di Gunung Rinjani menjadi yang terakhir di lokasi wisata di Indonesia. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, kita akan bergabung dengan jurnalis Kompas TV Permana Dewi dan juru kamera Komang Suwarba di Denpasar, Bali. Selamat siang Permana. Permana, setelah otopsi rampung, apakah bisa disimpulkan penyebab dari kematian Juliana Marins? Ya, selamat siang Vidi dan juga saudara. Dapat kami laporkan bahwa memang tim dokter forensik Rumah Sakit Bali Mandara itu sudah selesai atau sudah rampung dalam melaksanakan proses otopsi terhadap jenazah Juliana Marins, yakni warga negara Brasil yang jatuh di Gunung Rinjani, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Proses otopsinya sendiri itu berlangsung sekitar kurang lebih 4 jam, yaitu tepatnya pada pukul 22.00 WITA Kamis malam kemarin sampai dengan pukul 1 WITA atau di hari Jumat dini hari. Nah, untuk proses otopsi sendiri itu dilakukan sesuai dengan prosedur yang ada di Indonesia, yaitu adalah dengan memeriksa 3 organ, diantaranya adalah kepala, dada, dan juga perut. Nah, otopsi ini dilakukan untuk mengetahui apa penyebab pasti dari meninggal dunianya korban, kemudian juga waktu dari meninggalnya korban Juliana Marins ini. Kemudian pagi tadi, tim dokter polisi Polda Bali juga sudah mendatangi ruang forensik Rumah Sakit Bali Mandara untuk melakukan koordinasi usai proses otopsi yang dilakukan. Nah, rencananya siang ini, baik itu dari tim dokter polisi Polda Bali maupun juga dari dokter forensik RSBM atau Rumah Sakit Bali Mandara itu akan memberikan keterangan secara resmi kiranya terkait dengan apa penyebab pasti dari meninggalnya korban beserta juga dengan waktu dari meninggalnya korban. Seperti itu, Vidi. Baik, Permana, kapan jenazah Juliana Marins akan diserahkan ke pihak keluarga?
Ya, Vidi dan juga saudara, karena proses otopsi sendiri juga sudah selesai dilaksanakan, tepatnya pada Jumat dini hari tadi. Yang ini akan diberikan keterangan resmi juga oleh pihak Rumah Sakit Bali Mandara. Setelah itu, proses pemulangan jenazah atau serah terima jenazah dari pihak rumah sakit kepada pihak keluarga itu akan dilakukan agar jenazah itu bisa segera langsung dibawa balik atau pulang ke negaranya. Kurang lebih siang sampai dengan sore ini hal tersebut bisa dilakukan usai keterangan resmi dilakukan oleh pihak Rumah Sakit Bali Mandara, Vidi. Baik, Permana, terima kasih untuk laporan Anda dari Bali. Saudara, lebih dari 12.000 kendaraan dari arah Jakarta masuk kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat. Polisi terapkan one way arah Jakarta menuju ke puncak. Libur panjang akhir pekan di puncak ini masih jadi pilihan bagi warga untuk berwisata. Kompas Siang juga akan hadir kembali dengan informasi gencatan senjata Iran dan Israel yang diinisiasi Presiden Amerika Donald Trump telah berjalan. Namun, banyak pihak masih meragukan kesepakatan gencatan senjata tersebut bisa bertahan untuk membawa perdamaian di Timur Tengah.